Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar teman-teman online semuanya? Baik, nama saya Lailatul Azizah. Saya mahasiswi S1 Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah masuknya Islam di Nusantara. Berikut ini merupakan peta konsep kerajaan Islam di Nusantara. Pertama kali ada di Sumatera, Jawa, dan juga Sulawesi. Di Sumatera termasuk di Samudra Pasai dan Aceh, di Jawa di Banten, Cirebon, Demak, Pajang, dan Mataram Islam. Dan di Sulawesi ada di Gua-Talo Makassar, Ternate, dan Tidore. Untuk jalur penyebaran Islam sendiri di Nusantara melalui jalur perkawinan, jalur perdagangan, jalur akulturasi dan asimilasi budaya, jalur kesenian, dan juga jalur pondok pesantren. Islam lahir di Mekah pada tahun 611 Masehi. Ditandai dengan turunnya ayat Al-Quran yang pertama. Mula-mula ajaran Islam berkembang di Mekah dan Madinah, kemudian berkembang di seluruh Timur Tengah, termasuk ke Eropa Selatan dan ke timur hingga Indonesia. Menurut penelitian sejarah terbaru, masuknya Islam ke Indonesia pada abad 7 Masehi atau 1 Hijriah dibawa oleh pedagang dari Arab. Saat itu, para saudagar Muslim selain berniaga, juga ingin melaksanakan kewajibannya sebagai Muslim, yakni menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain. Sebagai motivasinya, mengacu pada hadis Nabi yang berarti sampaikan apa-apa yang berasal dariku walaupun hanya satu ayat. Nah, dakwah dari saudagar Muslim disambut baik oleh masyarakat, maka dengan cepat ajaran Islam dianut oleh masyarakat. Hal ini disebabkan para saudagar mempunyai sikap yang sopan, ramah, dan penampilannya yang simpatik sebagai pancaran keimanan yang dimilikinya, serta memiliki keahlian di atas penduduk asli. Mereka mempunyai kebiasaan hidup bersih, rapi, dan ramah terhadap orang lain. Karenanya, banyak yang masuk Islam dengan sukarela. Mereka tidak hanya dari kalangan masyarakat awam, tetapi juga dari kalangan raja-raja yang berperan sebagai syah bandar. Raja-raja tersebut tidak hanya memeluk Islam, tetapi juga ikut menyebarkan dan membantu penyiarannya. Selanjutnya, faktor-faktor yang mendukung penyebaran Islam berkembang di Indonesia. Yang pertama, ajarannya sederhana, mudah dimengerti dan diterima. Yang kedua, syaratnya mudah, hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang ketiga, Islam tidak mengenal kasta. Yang keempat, upacara-upacara keagamaan sangat sederhana. Dan yang kelima, Islam disebarkan dengan cara damai, yaitu lewat kesenian dan akulturasi budaya. Dan yang terakhir, jatuhnya Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya. Selanjutnya, saluran penyebaran Islam di Indonesia pada abad ke-13 sampai 16 adalah yang pertama perdagangan, yang kedua perkawinan, yang ketiga kesenian, yang keempat akulturasi dan asimilasi budaya, dan yang terakhir pondok pesantren. A. Kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera. Yang pertama, Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan ini terletak di sekitar Lok Sumawe, Aceh. Raja pertama Samudra Pasai adalah Sultan Malik As-Saleh yang memerintah hingga tahun 1297. Kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Sultan Muhammad yang dikenal dengan sebutan Sultan Malik At-Tahir. Samudra Pasai dikenal sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara. Kerajaan yang kedua yaitu Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh terdiri pada awal abad ke-16. Pendiri Kerajaan Aceh adalah Sultan Ibrahim yang dikenal dengan Sultan Mu'ayyad Shah pada tahun 1514 sampai 1528. Aceh semula adalah bagian dari Kerajaan Pedir. Kemudian berkembang pesat setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis.
Selanjutnya, kerajaan Islam di Jawa. Yang pertama, Kerajaan Demak. Demak adalah kerajaan pertama di Pulau Jawa. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-15. Letak kerajaan Demak di daerah Bintaro dekat muara Sungai Demak. Pusat kerajaannya terletak antara pelabuhan Bergota dan Jepara. Raja yang terkenal pada masa kerajaan Demak adalah yang pertama Raden Fatah pada tahun 1478 sampai 1518. Raden Fatah adalah pendiri kerajaan Demak. Pada masanya, pemerintahan Demak mengalami perkembangan yang sangat pesat. Yang kedua, Pati Unus pada tahun 1518 sampai 1521. Karena jasanya memimpin armada Laut Demak dalam penyerangan ke Malaka, Pati Unus mendapat sebutan Pangeran Sabrang Lor. Yang ketiga, Sultan Trenggono. Di bawah pemimpin Sultan Trenggono, wilayah Demak semakin bertambah luas. Di bawah pimpinan Fatahillah, Demak berhasil menguasai Sunda Kelapa, yang kemudian Jayakarta atau Jakarta. Yang kedua, Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang adalah bekas kerajaan Demak yang oleh Jaka Tingkir atau menantu Sultan Trenggono dipindahkan dari Demak ke Pajang akibat pemberontakan Aryo Panangesang. Kerajaan Pajang mengalami kemajuan pesat pada masa Sultan Hadiwijaya yang kemudian digantikan oleh Pangeran Banowo yang kemudian diserahkan pada Sutawijaya, dan oleh Sutawijaya pemerintahan Pajang dipindahkan ke Mataram. Kerajaan yang ketiga yaitu Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam berdiri tahun 2586 dengan raja pertamanya Sutawijaya yang memiliki gelar Panembahan Senopati yang meninggal pada tahun 1601. Pada tahun 1755, sebagaimana isi perjanjian Giyanti, Mataram pecah menjadi dua, yaitu Mataram Timur yang dikenal sebagai Kasunan Surakarta dan Mataram Barat yang dikenal sebagai Kasunan Yogyakarta. Yang keempat yaitu Kerajaan Banten. Banten semula berada di bawah Kerajaan Demak, tetapi ketika Sultan Trenggono wafat, Banten di bawah perintah Valetehan memisahkan diri dengan raja pertama Valetehan. Kerajaan yang kelima yaitu Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon didirikan oleh Valetehan. Di samping sebagai seorang raja, Valetehan juga dikenal sebagai seorang ulama dan terkenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati. Yang ketiga, Kerajaan Islam di Sulawesi. Yang pertama, Kerajaan Gua Talo Makassar. Kerajaan ini semula terdiri dari dua kerajaan, yaitu Gua dan Talo. Kemudian digabung menjadi Gua Talo yang beribu kota di Sambapo. Kerajaan ini mencapai kejayaan pada masa Sultan Hasanuddin. Kerajaan yang kedua yaitu Kerajaan Ternate. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-13 dengan beribu kota di Sampalu, Maluku Utara. Kerajaan Ternate mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Ba'abullah yang memiliki wilayah sampai ke Filipina. Dan kerajaan yang ketiga yaitu Kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore berdiri hampir bersamaan dengan Ternate dan hidup berdampingan. Sultan Tidore yang terkenal adalah Sultan Nuku yang luas wilayahnya mencapai Halmahera, Seram, Kai, dan Misol Irian. Selanjutnya adalah penutup. Dari keterangan tersebut bisa disimpulkan bahwa agama Islam yang kita anut sekarang ini diturunkan di tanah Arab yang letaknya sangatlah jauh dari tempat kita hidup sekarang ini. Coba bayangkan seandainya tidak ada orang yang mau membawa dan menyebarkan ajaran Islam dari tanah Arab sampai ke negara kita ini. Tentulah kita akan menjadi orang yang hidup dalam kegelapan alias jahiliyah. Pernahkah kamu bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada mereka, para syuhada dan mubaligh yang telah mengorbankan waktu, harta, tenaga, dan bahkan nyawanya untuk sampainya Islam kepada kita? Untuk itu, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
dan tetap mendoakan kepada para syuhada dan membaligh agar mereka semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, kita berusaha untuk tetap menerima dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam dengan khusyuk dan istiqomah, diiringi usaha untuk menyebarkan kepada orang lain walaupun sangat sederhana. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.